pilih. Itu hasil diskusi saya dengan Pak Tri, gitu ya. Pak Muji, saya mau bikin gini. Wih, Pak Tri ini luar biasa. Saya di kepala saya nggak ada itu. Waktu itu nggak ada kepala saya loh itu ya. Setiap tahun mungkin kemarin 200 orang terpaksa di layoff. Bukan di layoff sih, kontraknya habis. Kontraknya habis nggak diperpanjang karena memang zamannya udah berubah. Nggak lagi ngandalin otot, ngandelin otak, digitalisasi, kalau nggak lewat. Terima kasih Pak Tri, Pak Samsul, beliau belum ada ya? Ada. Oh siap. Rekan-rekan senior leader Dawang dan para mitra. Saya lihat banyak mitra yang saya kenal gitu ya. Banyak juga teman-teman yang saya sebagian besar juga mengenal dengan baik. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Jadi pertama saya sangat surprise gitu ya. Acara ini memang luar biasa gitu ya. Saya diupdate Pak Tri udah dari berapa bulan ya Pak Tri mulai mengikuti ini gitu ya. Beliau ini kan guru saya juga gitu ya. Guru saya mulai dari kantor teman-teman yang ada sekarang itu gitu ya. Itu dulunya kayu ya. Itu ruko kayu teman-teman itu. Tahun 2000 saya mengenal beliau itu tahun 2000. Itu rukonya masih kayu, ya tetap di situ gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman ini mungkin nggak tahu sejarahnya barangkali gitu ya. Saya udah lebih tahu ya, karena dari mulai starting awal Dawang ini ada, alhamdulillah saya bagian dari Dawang gitu ya. Jadi waktu itu saya supervisor pelayanan Grapari Bekasi. Nah, kenal beliau sebagai mitra saya waktu itu sebagai authorized outlet gitu ya. Benar-benar mulai dari nol. Saya juga mulai karir saya dari nol juga gitu ya. Jadi mulai di situ. Berapa tahun sampai ini ya perjalanannya memang panjang gitu ya. Saya sempat melanglang buana kemana-mana gitu ya. Boleh dibilang hampir semua kota provinsi, alhamdulillah sudah saya jelajahi kecuali Kupang gitu ya, belum pernah saya ke sana. Selebihnya alhamdulillah udah pernah. Ketemu lagi dengan Pak Tri, walaupun secara personal tetap, walaupun saya di mana-mana saya mengenal baik beliau gitu ya, sering kontak juga gitu ya. Saya kembali lagi ke Jakarta tahun 2015. Alhamdulillah juga diberi amanah dari Telkomsel ke Koperasi Telkomsel, ke Kisel gitu ya. Jadi ketemu Pak Kiat, ya ada Pak Kiat ini gitu ya. Jadi dari karyawan menjadi pengusaha ceritanya gitu ya. Belajar jadi pengusaha. Jadi saya sangat surprise tadi dengan angkanya tadi gitu ya. Berapa kalau tadi di ini? Mungkin ada yang tahu berapa angkanya tadi yang diinginkan menjadi berapa? 5T. Berapa? 1T. 5T. Kecil itu. Jadi ya teman-teman, ya ini mohon maaf. Kalau cuman segitu, kayaknya nggak usah deh. Ini nggak usah ditulis itu, terlalu kecil Pak Tri. Jadi menurut saya gitu ya, ini saya karena saya juga orang lapangan, orang bisnis juga, yang mulai juga dari nol gitu ya. Saya akan sharing koperasinya Telkomsel. Koperasinya Telkomsel itu sekarang 7 triliun. Saat ini ya terakhir itu 7 triliun. Saya masuk 2015, waktu itu masih 4 triliun. 4 triliun waktu saya masuk menjadi direktur sales itu 4 triliun. Pak Kiat sudah ada di situ. 4 triliun. Sekarang 7 triliun berarti sudah naik
3 triliun dalam waktu 3 tahun. Ya, jadi kalau cuman angkanya tadi 0,5 terus sampai ke 1 triliun yang diinginkan, harusnya 2 kali lipat. Kita bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Apa yang tidak bisa? Alhamdulillah ada Pak Samsul. Jadi saya pernah diajar juga sama beliau. Jadi saya juga muridnya Pak Samsul secara tidak langsung karena Telkomsel yang undang ya. Telkomsel gede itu jangan salah. Salah satunya beliau juga mentornya. Gitu. Jadi teman-teman ini gitu ya harus berbangga hati juga gitu ya. Ada Pak Samsul. Pak Samsul itu mentornya Telkomsel. Telkomsel berapa sekarang? Terakhir 90 sempat 97 walaupun sekarang agak turun dikit revenue-nya 97 triliun. Itu beliau mentoring tuh. Ya jadi saya cuma lupa waktu itu Pak Samsul saya di mana gitu ya. Saya diajarin sama beliau gitu dan ilmunya sampai sekarang saya nggak bakal hilang itu. Simple, ilmunya saya sharing ya Pak Samsul ya. Gimana caranya gitu ya. Tadinya kan udah agak stuck juga Telkomsel gitu ya. Biasanya kan growth-nya tinggi tuh. Waktu Pak Samsul diundang saya lupa tahun berapa gitu memang sudah agak mulai berat nih. Karena kan persaingan waktu itu makin lama makin kencang gitu ya. Nah, tip yang disampaikan beliau adalah bagaimana nih supaya meningkatkan 2 kali lipatnya. Itu yang disampaikan oleh beliau yang saya sampai sekarang ingat. Yang lain-lain saya agak lupa Pak Samsul gitu ya. Tapi satu poin yang saya ingat gitu. Bagaimana meningkatkan menjadi 2 kali lipatnya. Ya, panjang lebar pastilah ya semua basic-basicnya juga nggak langsung jam ke hasil ya pasti. Nggak mungkin Pak Samsul langsung kasih tahu 2 kali lipatnya begini, nggak mungkin. Untuk mencapai itu pasti begini, hasilnya ini. Dan itu alhamdulillah diterapkan juga di Telkomsel gitu ya. Ya, jadi saya sharing bagaimana caranya. Tadi ada OKR ya. Objective Key Result. Ya. Ada KPI ya. Ini udah luar biasa loh transformasinya. Nggak ada perusahaan ya boleh bilang dihitung dengan jari ya. Karena saya itu dari tahun 2000-an itu sudah bermitra. Enggak banyak mitra-mitra Telkomsel maupun yang lain setahu saya gitu ya yang bertransformasi seperti Dawang ini. Ya mohon maaf, kebanyakan kan cuma pedagang. Beli, jual, cuman itu 1, 2 mungkin ya ada. Akibatnya apa? Mati. Perusahaannya hanya tinggal nama. Segede apapun perusahaannya, bahkan yang seberapa kalinya Dawang gitu ya, kena pandemi hilang. Teman-teman ya, ini saya akan sharing pahit-pahitnya aja. Karena ini juga transformasi ini di Kisel juga dilakukan. Walaupun Kisel notabene-nya diproteksi lah, anggap gitu ya. Karena Kisel mah enak, tinggal colek Telkomsel, namanya juga teman-temannya dia gitu ya. Tapi kalau tidak ada transformasi, nggak bisa, hilang. Kalau parameter KPI yang mungkin teman-teman pusing itu gitu ya, kalau itu tidak dipenuhi, nggak bisa. Walaupun mungkin secara pertemanan ya, kalaupun harusnya hilang yang lain hilang 1, mungkin Kisel hilang setengah gitu ya. Tapi tetap transformasi itu wajib. Kalau nggak hilang. Kalau nggak hilang kitanya. Tadi ada yang dari Telkom ya Bapak.
Telkom. Sekarang transformasi kayak sekarang di Telkom termasuk yang pionir transformasi lah Telkom gitu ya. Kalau nggak berubah, walaupun perusahaan negara gitu ya, masalah. Kita lihat nanti sebentar lagi banyak yang tumbang BUMN. Ya kalau saya sebut ada salah satu BUMN yang dulunya mungkin nggak kepikiran akan rugi sebanyak itu gitu ya, sekarang bisa bangkrut. Belum lagi kena pandemi seperti ini. Jadi teman-teman, transformasi yang dicanangkan oleh manajemen Dawang, dan saya juga banyak belajar ini. Saya juga suka belajar ini sama Pak Tri gitu ya. Wow banget gitu ya. Saya aja di Kisel ya, nggak bisa loh seperti ini gitu ya. Nggak bisa ngadain yang tadi itu. Walaupun ada, kami buat juga transformasinya seperti apa step-stepnya gitu ya. Cuman belum ada Pak Samsul sayangnya, jadi kami meraba-raba juga gitu ya. Wah kalau ada Pak Samsul luar biasa. Cuman Pak Samsul mahal ya Pak. Nah itu memang ya konsekuensi ya. Karena harus ada kos yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah saya sedikit cerita tentang transformasi digital. Kenapa mesti digital? Tadi Pak Erik sudah banyaklah nyampaikan kenapa transformasi digital. Pak Kiat ada saksinya lah. Mungkin bisa sharing. Saya nggak ngomong yang nggak realistis gitu ya. Kisel sebelum kami masuk kayak apa? Semua proses manual. Semua proses manual, invoicing sampai proses ininya karena itemnya ribuan dilakukan dengan manual. Untung gitu ya, cuman bocornya juga luar biasa ya. Teman-teman mungkin tahu lah, teman-teman kan mitranya Kisel dari zaman kapan juga kan. Seperti Kisel, saya tidak menjelek-jelekan Kisel gitu ya. Kisel itu luar biasa gitu ya. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, nggak bisa lagi kayak dulu. Nah, kita masuk, kita coba benahi. Cuman memang nggak enak teman-teman. Percaya deh, transformasi itu bikin sakit hati. Buat karyawan yang biasanya enak, nggak ngapa-ngapain aja digaji ya Pak Kiat ya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya, dalam tanda kutip ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuman datang, duduk, ngerjain yang biasa gitu ya. Gajian datang gitu ya. Pada saat zaman dulu mungkin oke, karena gampang. Pak Tri batuk dikit, revenue-nya lumayan, marginnya bagus gitu ya. Sambil tiduran gini ya, project dari Telkomsel kalau saya gitu ya. Oh ada projectnya gitu ya. Oh marginnya udah jelas gitu ya. Nah begitu jalan kesini nggak bisa lagi. Makanya tadi ada KPI. Di kami sama. Udah berapa tahun kita KPI-nya Mas Kiat. Dia dulu yang bikin SOP, mulai digitalisasi, dibuat parameternya jelas, ukurannya juga ada. Nah, insentif dihitung dari pencapaian individu. Jadi nggak ada lagi cerita bagito, gitu, bagi roto itu nggak ada. Kontribusimu bagus, konsekuensinya insentifmu bagus. Mungkin gaji sesuai grade gitu ya. Ini sharing ya teman-teman. Saya tidak mau menggurui karena ada Pak Tri itu suhu saya, Pak Samsul apalagi gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu ya. Saya just sharing karena saya juga karyawan. Saya itu basically karyawan bukan pengusaha, karena kemarin jadi direksi di Kisel, jadi pengusaha juga selama 6 tahun gitu ya. Dikasih perusahaan 4 triliun terus ditarget tiap tahun naik gitu ya. 1 triliun walaupun ujungnya sampai sekarang 7 triliun gitu ya. Jadi mimpinya harusnya jangan cuma tadi terlalu cemen. Kalau cuma 1 triliun, saya dengan teman-teman ini kan banyak mengenal ya.
Yang cewek-cewek saya memang agak nggak kenal ya, mohon maaf teman-teman yang ini. Tapi yang senior leadernya gitu ya, itu saya mengenal banyak. Teman-teman di Dawang saya salut lah dengan Pak Tri bagaimana mendidiknya gitu ya. Luar biasa lah ininya, apa namanya, semangat juangnya gitu ya. Saya lihat kan orang-orang lama juga, artinya apa? Teman-teman berjuang itu udah dari zaman dulu gitu ya. Nah, cuman karena lingkungan sudah berubah gitu ya. Harusnya yang 1 triliun tadi ya minimal 2 triliun lah, Mas Tri. Kita bisa. Bisa ya? Bisa. Masuk akal nggak Pak Samsul? Bisa lewat. Bisa banget. Semangat. Insya Allah bisa. Bisa. Karena kami pun bisa, gitu ya. Ya, boleh dibilang ya teman-teman, ya koperasi loh, di koperasi Telkomsel itu koperasi. Sekelas koperasi kan teman-teman tahu lah ya, biasanya kalau ingat tentang koperasi, biasanya teman-teman apa yang diingat? Pinjaman, ya kan? Sembako, terus SHU, oke SHU. Terus biasanya orangnya tua-tua, pensiunan gitu ya, terus yang sudah ya udah nggak ada kerjaan, suruh tuh itu koperasi. Ini saya lihat yang seusia saya aja boleh dihitung jari gitu ya. Ini masih di bawah 30-an banyak nih. Yang lagi on fire-nya menurut saya Pak Tri. Ini ya sumber daya yang nggak main-main gitu ya. Anak muda gitu ya, mungkin sekelas anak saya nih. Yang saya pun sekarang udah nggak bisa ngikuti lagi Pak Tri kalau udah bicara dengan anak-anak milenial gitu ya. Masanya udah berbeda. Semangatnya sudah luar biasa. Kalau Pak Erik mungkin masih ada lah energiknya gitu ya. Masih ada energiknya walaupun usianya agak tipis-tipis juga sama saya gitu ya. Agak tipis gitu ya. Tapi dengan anak-anak muda yang saya lihat di depan saya ini gitu ya, harusnya Dawang bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang sekarang. Bukan karena saya temannya Pak Tri ya, saya nggak disuruh ngomong tadi sama Pak Tri begini gitu ya. Ini dadakan saya ini sama Pak Samsul tadi gitu ya. Pak Muci boleh ngomong, oh, siap, saya bilang gitu ya. Nggak ada pesanan, nggak sempat ngobrol juga gitu ya. Nggak sempat ngobrol saya sama Pak Tri karena dadakan tadi malam saya baru balik dari Jawa karena ada acara ini. Jadi saya itu kemarin minggu lalu kan harusnya acara ini gitu ya. Pak Muji kayaknya nggak jadi tanggal itu, kayaknya tanggal 9 ingat saya gitu ya. Oke, karena berarti minggu depan gitu ya. Saya ke Jawa nih ceritanya. Tadi ada Mas Udin dan teman-teman tadi ya, ex Arifindo. Ya tadi ada. Saya ketemu sama Pak Arifindo, Wakil Bupati Pati. Temennya Pak Tri juga gitu ya. Beliau luar biasa juga gitu ya. Saya juga disuruh belajar sebenarnya saya ke sana gitu ya. Mulai dari peternakan ayam, terus ada pengolahan ayam, ada resto yang pengen dikembangkan lagi gitu ya. Yang miliarder kayak Pak Tri juga lah. Beliau juga melakukan transformasi gitu ya. Walaupun beliau meninggalkan kedileran ya kemarin gitu ya. Karena situasinya kan tahu sendiri teman-teman ya, 2017-2018 pukulan terhadap bisnis kemitraan, kedileran itu boleh dibilang pada titik yang paling bawah. Saya sharing aja gitu ya. 2017-2018 itu saya ruginya Kisel, rugi dalam tanda kutip gitu ya, karena secara totalis sih masih aman gitu ya. Tapi secara bisnis kedileran karena yang saya pegang gitu ya, ruginya 60 miliar. 60 miliar itu duit semua itu teman-teman. Saya juga nggak tahu tuh gimana cara megang 60 miliar gitu ya.
itu hilang, gitu ya. Nah, begitu pengurus berganti juga, gitu ya. Sama, kami juga melakukan transformasi. Kalau enggak, dai mati. Bagaimana caranya, gitu ya? Mulai transformasi digital. Ya, mulai yang tadinya mungkin proses-proses manual kita benerin. Pak Kiat ada saksinya. Pak Kiat tuh nggak tidur kalau sama saya. 24 jam gitu ya, 24 jam ya, karena ini udah nggak bisa lagi bisnis 24 jam sekarang ya, sambil tidur kadang kering gangguan gitu ya, sempat hilang juga, ada juga yang hilang ya, berapa miliar juga gitu ya, tapi insya Allah sekarang beliau pengalaman gitu ya, jadi aman lah insya Allah gitu ya. Transformasi digital, kalau enggak mati ya, dengan transformasi digital perlahan gitu ya, mulai itu ada perbaikan. Alhamdulillah kemarin 2020 saat saya meninggalkan Kisel itu net income-nya di angka 45 miliar net income ya, walaupun tadi 6 waktu itu masih 6 triliun ya, kecil memang, karena bisnis ini kan memang seperti itu ya, memang secara omsetnya memang besar, tapi di bawahnya yang net marginnya memang kecil. Jadi jangan bandingkan nanti dengan bisnis-bisnis yang ya kayak pengadaan, pabrik dan lain-lain, nggak mungkin gitu ya. Tapi itu memang pondasinya yang harus diperkuat. Nah kebetulan kalau kami dulu karena padat karya, karena di Kisel kan padat karya ya, karena pekerjaan-pekerjaan Telkomsel gitu ya, rata-rata orang, kebutuhan orang, terus kebutuhan ini ya, kita melakukan digitalisasi gitu ya, mau nggak mau memang agak kejam gitu ya teman-teman gitu ya, bisnis memang agak kejam gitu ya, kalau nggak kegiles kita digiles soalnya. Teman-teman masih duduk di sini, masih duduk di ini, alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Banyak itu yang nggak ada kerjaan sekarang kena PHK. Jadi di saya juga lumayan itu. Kadang nangis juga saya waktu terus mencoret. Setiap tahun mungkin kemarin 200 orang terpaksa di layoff. Bukan di layoff sih, kontraknya habis. Kontraknya habis nggak diperpanjang karena memang zamannya udah berubah. Nggak lagi ngandalin otot, ngandelin otak, digitalisasi, kalau nggak lewat. Jadi ini sudah digaungkan oleh Pak Tri dan manajemen Dawang. Harusnya teman-teman bersyukur nih, kita mesti lebih maju. Itu titik balik yang mestinya menjadi fondasi awal untuk Dawang bisa lagi lari 2-3 kali lipat dari yang sekarang dalam waktu cuma 2-3 tahun harusnya. Saya tahu Pak Tri itu otaknya luar biasa gitu ya. Saya kalau diskusi, walaupun teman-teman saya di Telkomsel kan juga jago-jago digital gitu ya, di Telkom juga luar biasa gitu ya. Cuman kan mindsetnya kalau dari sisi teman-teman saya pekerja kayak saya ini kan berbeda gitu ya. Real bisnis jujur aja saya juga nggak banyak tahu gitu ya. Saya pernah diajak beliau kok gitu, Pak Muji sampai tua mau jadi karyawan gitu ya. Tapi emang saya nggak bisa mas gitu. Ayolah gitu ya, gitu. Diajarin saya gitu ya. Walaupun saya gagal juga gitu ya. Tapi paling tidak saya banyak dapat ilmu. Oke, memang saya jiwanya nggak pengusaha, tapi mungkin saya karyawan gitu ya. Tapi saya mesti jadi karyawan yang bagaimana gitu ya? Ya memang nggak bisa juga, nggak semua orang belum bisa kayak Pak Tri. Oh saya mau jadi pengusaha semua nggak bisa. Kalau pakai itu apa? Paknya jadi karyawan, kalau orang Jawa itu. Terus memang dicetak jadi karyawan ya sudah, kita mesti jadi karyawan yang profesional gitu ya. Kalau mental karyawan terus kita udah mau nggak mental karyawannya nggak kita kuatin gitu ya,
Ya akhirnya karyawan enggak, ini juga enggak, nggak ada semua jadinya gitu ya. Perusahaan tadi yang sudah ditetapkan. Maaf nih saya agak panjang, nggak apa-apa ya. Ini mumpung juga saya ini agak surprise juga, gitu. Senang juga saya melihat semangat teman-teman Dawang gitu ya. Transformasinya saya nanti akan belajar dari teman-teman gitu ya. Saya juga akan cerita juga nanti, ini loh Dawang yang perusahaan yang sama dengan kita gitu ya, di Kisel gitu ya, bisa bertransformasi seperti ini, itu juga menjadi studi kasusnya saya gitu ya. Kalau sampai teman-teman nanti gagal, malu juga saya ceritanya ya. Jadi nggak ada cerita gagal teman-teman ya. 2 tahun yang akan datang, saya datang lagi dengan Pak Tri, walaupun saya selalu ngikut beliau gitu ya. Saya berharap apa yang sudah digariskan tadi, udah disampaikan tracknya oleh Pak Samsul gitu ya. Nggak ada cerita gagal, harus sukses. Amin. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Orang lihat orang-orang yang muda begini gitu ya. Ya, beda sama kita ya Pak Kiat ya. Pak Kiat dulu di Kisel beliau ini. Aku juga pusing juga kadang-kadang kalau sudah yang banyak yang tua gitu ya. Karena kan kita udah berapa tahun ya? 26. Kalau Kisel itu kan ngikuti Telkomsel. Ya udah tua-tua juga gitu ya. Jadi agak susah juga gitu ya. Kalau seusia-usianya saya semua gitu ya. Ya bukan berarti kita nggak bisa gitu ya. Tapi ya sebagian besar energinya udah agak lemah gitu ya, baterainya sudah agak ya mungkin 10%, perlu di-recharge ulang gitu ya. Sehingga di saya pada saat itu juga merekrut banyak orang muda. Karena ini saya lihat muda-mudanya banyak banget gitu ya. Kalau boleh dibilang harusnya 75% lah ya yang saya lihat gitu ya. Nggak tahu kalau yang tua juga mungkin sebenarnya saya tua Pak gitu ya. Oh berarti bersyukur gitu ya. Saya melihatnya minimal 75% ini anak muda, 30 ke bawah lah. Pak Erik itu kalau nggak buka KTP, saya juga nggak tahu tuh. Saya ini udah sekian lah, saya hampir sama Pak Muji gitu ya. Oh masuk Mas gitu ya. Oh ternyata bener KTP-nya bener gitu ya. Nah artinya ini semangat ini yang tidak boleh luntur. Teman-teman anak-anak muda ini tadi juga manajemen Dawang sudah sampaikan OKR-nya bebas gitu ya, menghayal setinggi mungkin, oke, gitu ya, nggak ada hubungannya dengan yang lain, tapi memang cita-cita harus begitu. Mosok cuman OKR-nya ditargetkan cuman segini gitu ya. Gua mau jadi apa ya? Gua mau cuman jadi kalau mungkin di karir kita di karyawan, cukuplah aku jadi supervisor. Aduh cemen. Kalau perlu aku mau jadi Pak Erik. Pak Erik kan bentar lagi pensiun gitu ya. Ya kan begitu. Pak Tri juga jangan lama-lama juga duduk di kursinya. Pak Tri juga mau cuman main golf aja. Main golfnya sama saya gitu ya. Teman-teman yang harus gantiin. Pak Kiat saya waktu di Kisel, Pak saya mau pindah ke Dawang. Saya nggak keberatan, saya yang nyuruh dia pindah. Di sana dia juga karirnya udah pada tahap yang paling tinggi juga, ada level GM. Cuman kalau di situ aja kasihan juga kan, gitu ya. Ya profesional cari tantangan baru, tentunya gajinya lebih gede gitu ya. Ya saya tahu lah gajinya kawan-kawan gitu ya, karena saya temannya Pak Tri gitu ya. Teman-teman bersyukur gajinya lumayan loh, termasuk yang oke. Tadi saya dengar ada insentif. Wow, hari gini di masa pandemi masih bisa ngeluarin insentif. Bersyukur nggak kita? Itu loh saya surprise. Pandemi lo nggak di PHK malah insentif. Tepuk tangan buat kawan.
Ya, oke, terima kasih. Saya juga kalau saya ceritain ngalahin Pak Samsul nanti bisa sampai malam gitu ya. Tapi anytime teman-teman ketemu saya, silahkan saja gitu ya. Saya juga kadang-kala sering juga ke Dawang gitu ya. Kalau pengen cerita lebih lama sambil ngopi, fine gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Ya saya rasa sama lah kan, Pak Tri kan nggak sulit kan kalau ditemuin kan. Kalau diskusi sama Pak Tri, diskusi aja, datang aja gitu ya, bebas gitu ya. Kalau saya lagi di tempat Pak Tri, Pak Muji, saya penasaran dengan ini, gimana caranya, ayo diskusi, boleh. Gimana Kisel bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. Boleh. Karena salah satu modal ya, ini modal, salah satu modalnya Dawang apa teman-teman, mitra itu udah percaya sama Dawang ya. Pak Tri itu dari mitranya Kisel dari zaman, saya nggak tahu kapan bermitra dengan Kisel, paling nggak itu dari tahun 2000, mungkin tahun 2007, 2009 sudah bermitra dengan Kisel, karena saya belum situ. Sampai sekarang menjadi mitra Kisel dan tidak ada cacat. Tidak ada. Pak Tri, Dawang, dan teman-teman tentunya sudah menjadi mitra yang sangat dipercaya. Nah, itu modal besar itu. Jadi itu pertahankan. Tadi jangan lupa OKR-nya tadi dirubah tadi ya, jangan cuma 1 triliun gitu ya. Saya agak gregetan itu gitu ya. Kalau perlu saya nanti akan ikutan bersama-sama gitu ya. Bagaimana supaya ini menjadi 2 triliun gitu ya. Nah tadi ada diceritain Mili ya, ini agak panjang dikit ya saya. Mili itu hasil diskusi saya dengan Pak Tri gitu ya. Pak Muji, saya mau bikin gini. Wih, ini luar biasa, saya di kepala saya nggak ada itu. Waktu itu nggak ada kepala saya loh itu ya, nggak ada kepala saya tuh gitu. Begini gitu ya. Wih, karena beliau sudah melihat ke depan. Ayolah Mas, ayo kita ini ya, saya hanya memberi masukan. Kayaknya begini. Kebetulan kan bisnisnya boleh dibilang hampir sama gitu ya. Nah, di-create beliau meng-create itu, saya juga sama membuat juga di Kisel ya Mas Kiat ya, sama. Karena Pak Tri saya diajarin gini, saya copy juga lah Pak Tri, karena gitu saya coba jalanin. Sukses nggak saya? Enggak. Jadi saya sampaikan aja, tanya Mas Kiat, sampai sekarang nggak jadi itu yang kayak Mili gitu ya. Akhirnya udah saya pakai Mili aja lah gitu ya. Jangan ini agak rahasia kita aja itu. Saya pakai Mili juga loh, gitu ya. Jadi saya juga punya aplikasi yang saya copy, saya kembangkan juga dan pakai Mili, gitu ya. Jadi beberapa mitra saya, karena kan Kisel banyak mitranya juga, gitu ya. Pak Muji, karena lihat Kisel itu kan wah juga, gitu ya. Wah, aku nggak bisa nggak selesai itu, gitu ya. Akhirnya Pak Erik, Pak Tri, saya udah pakai Mili aja lah ya. Jadi Mili itu bukan hanya lagi punya Dawang ya teman-teman, sekedar tahu aja. Gak tahu Pak Tri disampaikan nggak gitu ya. Ada rahasia itu, Mili itu banyak juga aplikasi itu dipakai oleh teman-teman saya yang lain. Jadi teman-teman harus berbangga menjadi pioner, walaupun mungkin Pak Tri nggak sampaikan gitu ya. Pakai itu. Please ini dikembangkan lebih besar. Insya Allah saya juga ngikuti karena saya juga belajar gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tekad teman-teman sekalian ini menjadi pondasi yang sangat kuat dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.